老师好，我叫 Raffi Akbar Febrian，我的学生号码是121362569，让我来介绍一下汉语的韵母。Materi kali ini yaitu vokal dan final dalam bahasa Mandarin. Saya akan bahas tentang vokal dan final bahasa Mandarin karena ini penting banget. Kalau kita paham dasar ini, pelafalan kita jadi lebih jelas dan nggak gampang salah. Yang paling pertama, pengertian final itu sendiri atau inmu. Final atau inmu itu bagian suku kata yang ada setelah inisial. Final ini bisa berupa satu vokal, gabungan vokal, atau gabungan vokal dengan konsonan. Yang pasti setiap suku kata di Mandarin selalu punya final. Selanjutnya jenis final. Final dalam bahasa Mandarin dibagi jadi 3 jenis utama. Ada final tunggal atau tan yunmu, final rangkap atau fu yunmu, yang terakhir final sengau pi yunmu. Nanti akan saya bahas satu-satu biar lebih jelas ya. Yang pertama itu final tunggal dulu atau tan yunmu. Final tunggal itu yang paling sederhana karena cuma terdiri dari satu vokal. Contohnya seperti A, O, E, I, U, dan U. Tapi ada juga bentuk khusus seperti I di depan dan belakang yang muncul di kondisi tertentu. Selanjutnya final rangkap atau Fu In. Kalau final rangkap ini gabungan dua atau tiga vokal dalam satu suku kata. Biasanya saat diucapkan posisi mulut kita ikut berubah dari awal sampai akhir bunyi. Contohnya itu ada I, A, Ao, O. Selanjutnya final sengau atau pi inmu. Final sengau itu gabungan vokal dengan bunyi en atau eng. Jadi selain dari mulut, suara juga keluar lewat hidung. Makanya disebut sengau. Ada contohnya yaitu an, en, ang, eng, yang, ong. Selanjutnya final berdasarkan bentuk bibir ya. Yang pertama itu ada final terbuka. Oh sorry, selain dari bentuknya juga ya, final juga dibedakan dari bentuk bibir saat kita ngomong atau berbicara. Ada yang final terbuka, final pipi, final tertutup, dan final bulat. Selanjutnya ada pengertian vokal. Vokal itu bunyi yang keluar tanpa hambatan udara. Jadi udara mengalir bebas dan pita suara kita bergetar. Vokal ini jadi bagian paling penting dalam satu suku kata. Selanjutnya jenis vokal. Dalam bahasa Mandarin, vokal dibagi jadi 3 jenis, tergantung posisi lidah kita saat mengucapkannya. Ada vokal laminal, apikal, dan vokal retroflex atau R. Ciri-ciri vokal yang pertama, udara mengalir bebas, pita suara bergetar, bunyi nyaring, lalu bisa dilafalkan panjang. Selanjutnya pemeriaan vokal bisa dilihat dari posisi lidah. Selanjutnya bentuk bibir. Dan yang ketiga sonoritas. Posisi lidah yaitu bisa misalkan posisinya di depan atau di belakang, terus tinggi, sedang, rendah gitu. Contohnya mungkin I itu lidah posisi di depan, kalau U itu posisi lidah di belakang atau di dalam ya. Terus juga bentuk bibir itu kalau bulat itu U, O, dan U.
Kalau tidak bulat, I, A, E, tuh. Selanjutnya senioritas. Ada vokal buka atau contohnya A, setengah buka E, tertutup I, U, I. Nah, selanjutnya nih, kesalahan umum yang dilakuin pelajar eh, atau orang Indonesia. Beberapa kesalahan yang sering terjadi itu misalnya bingung bedain I dengan I di belakang, terus U dan U umlau yang jadi kita bilang kalau U umlau itu kita bilang I tapi bentuk mulutnya U. Jadi seperti U U. Nah, itu masih banyak sekali orang Indonesia dan pelajar yang bingung dan salah melafalkannya. Dan juga en dengan eng. Jadi memang butuh latihan untuk biar lebih terbiasa gitu. Terus sebagai penutup, ada notes kecil mungkin ya. Final dan vokal itu beda tapi saling berkaitan ya. Terus juga kalian harus latihan lebih sering karena itu yang paling penting biar lebih terbiasa dalam melafalkan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.